Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Pada perkuliahan Daspro Praktikum ini, pada pertemuan pertama ini, yang menjadi tugas mahasiswa adalah melakukan instalasi Python 3 versi 3.x dan editor. Kemarin saya sudah menyarankan yang digunakan sebagai editor bisa menggunakan Notepad++ ya. Di sini pastikan Anda sudah melakukan instalasi Python versi 3.x, lalu kemarin juga ada beberapa WA dari mahasiswa itu menyatakan bahwa beberapa Python yang diinstal itu tidak berhasil. Nah, Anda bisa menggunakan Python versi yang lebih rendah, 3.x-nya yang lebih rendah ketika versi Windows Anda tidak mendukung. Atau coba ikuti beberapa petunjuk di dalam pop-up window tersebut untuk melakukan instalasi hal-hal yang sekiranya masih kurang. Nah, selanjutnya setelah Python itu terinstall, Anda bisa membuka command prompt ya. Membuka command prompt bisa pakai logo Windows plus R ya. Itu untuk run ya, atau seperti ini, muncul seperti ini ya di sebelah sini, atau Anda bisa kalau dengan Windows 10 tulis saja type search cmd. Nah, ini nanti untuk compile-nya. Nah, terus untuk editornya Anda bisa menggunakan Notepad++ seperti ini ya. Ini Notepad++-nya. Lalu kalau sudah siap semua, Anda bisa melakukan kasus 1 ya, copycat 1. Nah, karena soal ini ditulis di MS Word atau mungkin jika ditulis di PDF atau file yang bisa di-copy, maka ini bisa Anda langsung kopas. Walaupun di sini sudah ada catatan tidak melakukan copy paste, tapi saya yakin sebagian besar mahasiswa akan melakukan copy paste. Ketika Anda copy masuk ke Notepad++, nah apa yang terjadi? Anda petiknya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau kita copy paste, lalu kita save dan kita jalankan, kita masuk ke CMD ya. Nah, CMD. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan. Pak, saya sudah nge-save tapi saya tidak tahu cara masuk foldernya. Nah, perintah di CMD yang paling penting untuk perkuliahan ini adalah CD ya, perintah CD dan perintah pindah drive. Untuk pindah drive, Anda bisa lihat kalau Anda menggunakan Notepad++, Anda akan tahu di mana file itu tersimpan. Jika menggunakan Notepad++, di sini terlihat ada drivernya ya, ada drive-nya, drive E, berarti Anda masuk ke E.2. Nah, di sini ada folder data FIK, Daspro, latihan, pertemuan 1 sama kasus 1.py. Berarti di dalam folder tersebut. Cara masuk foldernya gimana? Gunakan perintah cd, data FIK. Jika Anda menulis seluruhnya akan panjang, akan lebih baik ditekan tombol tab. Nah, seperti ini ya. Ini bisa seperti ini, tap saja data FIK /Daspro ya, /latihan, tekan tombol tab pada keyboard, lalu pertemuan 1, enter. Kalau saya mau balik ke folder sebelumnya gimana? id titik ya, id titik ini
kembali lagi seperti itu ya, kembali ke atasnya. Nah ini saya kembalikan lagi ke CD latihan, CD pertemuan 1. Nah kita coba jalankan coding tadi, walaupun pastinya error, agar tahu ya errornya seperti apa. Python kasus 1.y, hasilnya error, invalid syntax ya. Ini yang menyebabkan apa sih? Yang menyebabkan adalah tanda petiknya. Kita perbaiki dulu tanda petiknya dulu, tanda petiknya. Jalankan lagi. Nah hasilnya berhasil ya, ini ya sudah berhasil ya. Mawar Melati, enter, jurusan Teknik Informatika Universitas Dianuswantoro. Nah kita coba bahas sedikit dengan soalnya. Di sini ada print Mawar Melati. Print itu perintah apa sih? Perintah untuk mencetak dan diakhiri dengan karakter enter. Ya, lalu backslash n ini apa? Backslash n ini karakter enter. Artinya jika print itu sudah enter, dikasih backslash n akan enter lagi. Coba backslash n-nya kita hapus. Ya, kita save. Jalankan lagi. Nah, ini sudah ada enternya. By default, print itu sudah ada enternya. Ya. Tapi ketika ditambah backslash n, dia akan enter lagi. Jadi sudah tahu ya fungsi backslash n ya, menambahkan enter ya pada karakter tersebut ya, pada akhir kalimat di sini. Kalau backslash n-nya ada di sini, Mawar Melati seperti ini, boleh Pak? Boleh. Maka di sini Mawar enter Melati. Nah, seperti ini. Mawar enter Melati. Nah, Melatinya kan maju satu karakter ya. Kalau ini dibikin nempel. Saya save. Saya jalankan lagi. Nah, seperti ini. Jadi nempel ini tidak masalah. Ini yang akan dibaca adalah backslash n. Habis itu M ini sudah karakter yang baru. Seperti itu ya. Jadi sudah tahu fungsi backslash n. Kasus yang kedua ya, kasus yang kedua codingnya harusnya kalau dikopas seperti ini ya. Kalau dikopas mungkin kita kopas ulang biar tahu ya. Ini kalau kita kopas hasilnya seperti ini. Jadi ini yang saya ubah adalah tanda petiknya seperti ini ya. Saya kembalikan lagi aja. Ini sudah yang ganti tanda petik. Kita jalankan Python kasus 2. Nama kasus 2-nya sesuai dengan file ini ya, sesuai dengan file kasus 2. Hasilnya seperti ini. Nah, pasti ada pertanyaan pada diri kalian, Pak, n ini apa sih? Nah, n ini maksudnya adalah karakter di akhir fungsi print ya, karakter di akhir fungsi perintah print. Jadi n ini n-nya adalah spasi. Kalau n-nya ini saya hapus, petik-petik seperti ini kan berarti tidak ada karakter apapun. Kita jalankan. Nah, ini Mawar Melati ya. Kalau n-nya seperti ini, backslash n. Seperti ini ya, backslash n seperti ini. Hasilnya Mawar Melati. Backslash n sama aja enter. Ya kan? Kamu ganti plus misalnya. Jadi intinya di sini adalah di akhir. Di akhir perintah. Nah, Mawar plus Melati. Gitu ya. Jadi n ini adalah karakter akhir dari perintah print.
Nanti kalau ditanya di apa itu namanya di kuis, ya, jangan sampai salah menjawab. Lalu ada juga kasus 3. Nah, pada kasus 3 akan banyak sekali errornya, ya, banyak sekali errornya. Kita coba kupas saja langsung dari soal, ya, apalagi kalau kupas seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau Anda kupas dari soal, hasilnya seperti ini. Kalau sudah diperbaiki petiknya dan print, ya, ini yang salah adalah tanda petik, lalu ada printnya, P-nya huruf besar, T-nya harus huruf kecil, tidak boleh huruf besar. Jika huruf besar tidak bisa, karena Python itu case sensitif. Case sensitif itu apa, Pak? Case sensitif itu sensitif terhadap perubahan huruf, ya, perbedaan huruf. Ini saya perbaiki, sudah seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Apakah kalau kita ubah seperti ini, Python bisa menjalankan? Nah, lihat. Nah, ada error. Lihat di sini. Print sudah makan belum? Di sini ada indentation error. Apa sih indentation? Indentation itu perintah tab, ya. Ini ya. Jadi kalau ini Anda tekan tombol tab, dia akan maju. Nah, seperti ini. Nah, dalam Python itu tidak boleh ada kalau di sini levelnya sama. Ini kan print, habis itu ini perintah print, ini perintah print, ini perintah print, ini perintah print. Tidak ada level yang berbeda, ya. Ini satu level kan, satu level. Tidak nanti perintah di dalam perintah. Nanti akan dijelaskan di dalam misalnya double loop, double if, ya, double kondisi di dalam kondisi. Nah, ini adalah perintah yang satu level. Ini harus ditulis rata. Mungkin zaman sebelum menggunakan Python, di Udinus ini menggunakan bahasa C. Banyak mahasiswa yang kadang nulis sembarangan seperti ini, ya. Ada yang masuk, ya. Ini kalau di tab ini kan terlihat, ya, ini ada tanda main seperti ini, artinya dia merupakan bagian printnya ini termasuk bagiannya ini. Padahal indentation itu kalau di bahasa pemrograman lain artinya kurung kerawal seperti ini. Ya, kurung kerawal seperti ini, perintah di dalam perintah. Jadi ini seperti ini. Ini indentation. Ya. Gantinya kurung kerawal. Nah, ini saya hapus saja. Ini saya hapus, saya kembalikan. Jadi perintahnya harus satu level atau satu tingkatan seperti ini. Nah, sekarang kita jalankan Python kasus 3. Nah, ini lihat, ya. Makan belum \n. \n-nya kok muncul, ya. Ada \n di sini kok muncul \n. Kenapa kok di sini muncul? Karena \n-nya ada spasinya. Ini \n-nya kita delete, kita save, kita jalankan lagi. Nah, kita lihat di kasus 3 sangat banyak errornya, ya. Tadi ada berapa error itu kalau Anda hitung, ya. Nanti diperhatikan lagi, ada cek errornya ada berapa. Di sini adalah salah satu contoh soal jebakan, ya kan. Jadi kalau Anda kopas, di sini ada beberapa solusi, beberapa masalah yang Anda harus perbaiki, Anda harus cari solusinya. Lalu yang berikutnya pada kasus 4. Pada kasus 4 ini kelihatannya tidak terlalu banyak masalah. Ini saya kopas saja dulu. Saya kopas, saya masukkan ke Notepad. Nah, ini yang ini tidak ada hal yang
seperti pada kasus 3, kalau kasus 3 banyak jebakan. Tapi kalau di kasus 4 sebetulnya yang diubah hanya tanda petiknya saja, seperti ini. Tanda petik sudah diubah, ditulis ulang, ya. Ya, kalau ditulis ulang kan seperti ini nih. Nah, kalau Anda ngopi dari file TXT atau dari notepad ke notepad, petiknya tidak berubah. Tapi kalau petiknya dari MS Word ke notepad, dia ya jadinya seperti itu tadi, ya. Kita jalankan lagi untuk Python yang kasus 4. Kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Kok ini menjorok? Nah, menjorok ini adalah /t. Ya, /t itu tabulasi masuk ke dalam. Kalau T-nya ini saya hapus, ya ini hasilnya seperti ini. Lalu di sini A10. Nah, sini juga muncul A10, ya. Ini koma A, ya, koma A seperti ini. A10, ini koma A lagi, ya, koma A. Nah, kalau di sini A, di sini juga A, ya, karena yang mau dicetak adalah A. Ya, kalau misalnya di sini ada B, di sini B. Tapi kalau A-nya di sini tidak dihapus, ya tetap jadi A sama dengan B, ya, seperti ini. Nah, nilai bilangan bulat A. Nah, ini harusnya ini hanya sebagai konstanta, ini ganti aja enggak masalah, tapi variabelnya yang penting adalah B dan yang ada di sini. Nah, ini hanya mencetak variabel. Jadi variabel dicetak di luar tanda petik. Ya, di luar tanda petik. Kasus yang berikutnya, jika kita ingin menuliskan beberapa variabel, ya, kita ingin menuliskan beberapa variabel dalam perintah print. Misalnya ini, ya, A, ini B sama dengan 5. Ini nilai bilangan bulat A. Nah, saya ingin mencetaknya dalam satu print seperti ini, nilai bilangan bulat B. Nah, ini adalah ini. Kira-kira hasilnya apa? Hasilnya dia akan sejajar, tapi kalau ini saya kasih \n, jalankan. Nah, nilai bilangan bulat A adalah 10. Nilai bilangan, ya, ini kurang bilangan. Nah, nilai bilangan bulat B adalah 5. Jadi dalam satu print kita bisa menulis banyak variabel dan string. Tinggal stringnya ini kamu tulis dalam tanda petik, koma berarti sudah di luar. Nah, seperti ini. Pak, kalau saya ingin menuliskan, ya, menuliskan misalnya langsung saya ingin bikin hasilnya 5 plus 10 sama dengan 15. Gimana caranya? Tinggal in dalam kurung A, ya, koma, petik, plus, koma, B, koma, sama dengan koma, A plus B. Bingung nggak ini? Jalankan, ya. Hasilnya seperti ini. Sorry, ini harusnya 10 plus 5 karena A plus B, ya. A plus B.
Ini hasilnya adalah 10, atau ini dibalik aja, ini B plus A. Nah, jalankan ulang. Nah, ini 5 plus 10 sama dengan 15. Kok bisa? Nah, ini ya, mungkin kalau Anda bingung, ini B kan mewakili 5. Terus ini ada koma, ini ada plus, tanda plus dalam tanda petik. Kalau tanda petik kan artinya dia jadi string, berarti dicetak. Variabel A isinya berapa? 10. Disambung lagi sama dengan A plus B ditambahkan dulu. 10 plus 5 jadinya 15. Ini mungkin sebagai tambahan. Seperti itu ya. Untuk praktikum kali ini silahkan dipelajari lagi. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.